Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita kembali bertemu di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu jam 8 malam di channel YouTube kita dan di channel Instagramnya kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kabar baik lagi berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan. 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang satu tema berbicara tentang jangan takut. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu materi yang berbicara tentang thank God. Terima kasih Tuhan. Sebelum masuk ke materi sermon hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang telah menjadikan kami biji matanya, Allah yang telah membentuk kami sejak kami di kandungan ibu kami, Allah yang memegang kami dengan tangan kanannya yang kuat, dan Allah yang senantiasa membawa kami untuk berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan berikutnya. Kami mengucap syukur untuk semua hal itu Tuhan, karena kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu kami masih ada hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Kaulah yang diam beracara di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini seperti yang saya sampaikan tadi berbicara tentang terima kasih Tuhan, thank God. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial, kita sering mengaplikasikan ini. Pada saat orang lain melakukan sesuatu kepada kita, hal yang baik, yang kita rasa menolong kita, maka kita akan meresponnya dengan berkata, terima kasih. Pada saat orang lain memberikan sesuatu yang diinginkan oleh hati kita, kita sering berkata, terima kasih. Terima kasih sering kita katakan sebagai sebuah respon positif atas apa yang orang lain lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita sering berterima kasih mungkin pada saat kita masuk ke dalam sebuah mall atau tempat perbelanjaan, ketika security membuka pintu dan kita akan berkata terima kasih. Ketika kita keluar dari parkiran, kita membayar tiket parkir, kita akan berkata kepada petugas parkirnya terima kasih. Terima kasih sering kita lakukan. Mungkin dalam sehari kita bisa melakukan belasan, puluhan kali berkata terima kasih. Nah, hari ini kita ingin belajar spesifik berbicara tentang terima kasih Tuhan. Ketika kita berkata terima kasih Tuhan, itu menjadi sebuah respon yang kita lakukan, yang kita ucapkan atas apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita mengucap syukur ketika doa kita dijawab. Kita mengucap syukur ketika apa yang diinginkan oleh hati kita. Kita berkata, thank God. Pertanyaan yang mendasar di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan thank you God, terima kasih Tuhan, karena kita telah menerimanya atau setelah kita menerimanya, itu adalah sebuah sikap yang positif. Artinya, Bapak, Ibu, dan saya akan mengatakan thank you God, terima kasih Tuhan setelah kita mendapatkannya. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika doa kita belum dijawab? Apakah ketika kebutuhan kita sepertinya belum tiba di tempat kita? Apakah pertolongan Tuhan sepertinya belum dapat kita terima? Apakah sepertinya ketika sakit penyakit kita belum disembuhkan? Apakah ketika sepertinya beban kita masih banyak di pundak kita? Apakah ketika misalnya begitu banyak Goliat-Goliat yang ada di depan kita, kita sudah dapat mengatakan thank you God, terima kasih Tuhan? Pada saat kita mengucapkan terima kasih Tuhan, karena kita telah menerimanya, tidak perlu sebagai orang percaya, manusia dunia pun melakukan hal yang sama. Tetapi ketika kita mengatakan thank you God, bahkan sebelum jawaban itu tiba, kita telah mengatakan thank you God, itu yang namanya thank you God in faith. Terima kasih Tuhan di dalam iman. Orang dunia tidak perlu orang yang percaya kepada Yesus selalu mengatakan terima kasih. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan, umatnya Allah. Apakah wajar jika kita mengatakan thank you God, terima kasih Tuhan, sebelum doa kita dijawab? Nah, hari ini kita ingin belajar apa yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Apa yang membedakan orang percaya dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia selalu mengatakan terima kasih pada saat mereka telah menerimanya. Tetapi orang-orang percaya selalu mengatakan terima kasih bahkan ketika mereka belum melihatnya,
Mereka selalu mengatakan terima kasih, bahkan ketika kita belum menemukannya. Kita bahkan tetap mengatakan terima kasih, bahkan ketika mungkin bebannya masih ada. Ada faktor yang membedakan di sini Bapak Ibu. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu, di kitab Yohanes 11, kalau Bapak Ibu nanti baca, kita sama-sama buka Yohanes 11, berbicara tentang Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Suatu ketika sahabatnya Yesus, Lazarus, mati oleh sakit penyakit. Maria dan Marta begitu sedihnya. Maria dan Marta begitu hancur perasaannya. Dan Yesus dikatakan apa? Yesus begitu mendapat kabar tentang Lazarus, bahwa Lazarus sudah mati. Apa kata Yesus? Dia tidak mati, dia hanya sedang tidur. Penyakit itu tidak akan membunuhnya. Yesus 2 hari, dia tidak langsung pergi ke tempat Lazarus. Jadi seandainya misalnya Lazarus hari ini meninggal, dan Yesus baru datang ke tempat Lazarus itu di hari Rabu. Tuhan memiliki satu pertimbangan, entah apapun itu, kenapa dia tidak langsung pergi ke tempat Lazarus. Di hari yang ketiga, di hari berikutnya, ketika Tuhan memutuskan mau berangkat ke tempat Lazarus, Tuhan bertemu dengan Marta. Tuhan berkata kepada Marta, dan Marta mengatakan kepada Tuhan bahwa sahabatmu Lazarus sudah meninggal. Tuhan Yesus berkata, dia tidak meninggal, dia hanya tidur. Ya, aku percaya, kata Marta. Di ayat yang ke-23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dan terjadi lagi pembicaraan. Akhirnya Yesus bertemu lagi dengan Maria. Dan Maria juga berkata, aduh Tuhan, seandainya engkau datang beberapa hari yang lalu, tentu Lazarus tidak akan mati. Dan singkat cerita, akhirnya Yesus pergi ke kuburan Lazarus, dan Yesus berkata di depan kuburan Lazarus, seperti apa yang dikatakan di ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, perhatikan jawabnya Yesus. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Father, I thank you that you have heard me. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya suka sekali bagaimana Yesus mengatakan apa yang dia sampaikan. Dia berkata apa Bapak Ibu? Dia menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. I thank to you. I thank you that you have heard me. Perhatikan baik-baik. Sebelum mukjizat itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berterima kasih. Apakah pada saat Tuhan Yesus berterima kasih Lazarus sudah bangkit? Tidak, belum. Lazarus belum bangkit pada saat Yesus berkata thank you. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu melihat ada satu sakit penyakit, ataupun ada pergumulan, ada beban yang begitu beratnya, yang sepertinya tidak selesai-selesai di dalam kehidupan kita. Just say, katakan, thank you God. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memulai diskusinya, memulai pembicaraannya kepada Tuhan dengan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. I thank you Father. I thank you that you have heard me. Aku mengucap syukur karena kau telah mendengarkan aku. Hari ini kapan kita mulai berkata thank God? Kapan kita mulai berkata terima kasih Tuhan? Apakah saat doa kita dijawab? Apakah saat sakit kita disembuhkan? Apakah saat kita melihat bisnis kita berkembang? Apakah saat kita mendapatkan promosi? Apakah saat kita mendapatkan kenaikan pangkat dan lain-lain? Thank God. Terima kasih Tuhan. Posisinya harus ada di depan Bapak Ibu. Thank God bukan sesuatu yang mengikuti setelah doa kita dijawab. Bukan. Tetapi mulailah dengan kata-kata thank God. Terima kasih Tuhan. Mengatakan terima kasih Tuhan
di dalam kehidupan kita, itu adalah bentuk perkataan iman. Kalau tadi kita sudah mempelajari bahwa waktu saya berkata terima kasih atas apa yang telah saya terima, atas apa yang telah orang lain lakukan dalam kehidupan saya, itu adalah sebuah respon positif. Orang yang tidak percaya kepada Yesus pun melakukan hal demikian. Tetapi kita adalah orang-orang percaya yang berbeda dengan orang-orang dunia. Kita mengatakan thank God in advance. Kita mengatakan terima kasih di depan kepada Tuhan. Itu adalah bentuk faith. Itulah bentuk iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada saat kita mengatakan thank God, terima kasih Tuhan, itu menjadi suatu dasar bahwa ada hal baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Thank God, terima kasih Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saya ingin menyampaikan bahwa belajar untuk hidup di dalam ucapan terima kasih kepada Tuhan. Karena dengan mengatakan thank God, dengan mengatakan aku berterima kasih kepada Tuhan, itu adalah momen di mana kita mengakui Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita mengatakan thank God di belakang, setelah kita menerima, setelah kita mendapatkannya, tidak ada hukum yang melarang itu benar. Kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberikan suatu contoh yang luar biasa. Tuhan Yesus memiliki suatu keberanian yang penuh dengan mengatakan, Father, I thank you that you have heard me. Bapa, aku mengucap syukur, aku berterima kasih karena Engkau telah mendengarkan. Thank God, terima kasih Tuhan, harus menjadi sebuah lifestyle bagi kita sebagai orang percaya. Meskipun di depan kita berdiri Goliat-Goliat yang besar, meskipun engkau melihat ada tagihan-tagihanmu yang belum diselesaikan, meskipun engkau melihat ada suatu hal yang besar yang sedang mencoba menyerang engkau di depan, tetapi dengan engkau mengatakan, thank God, terima kasih Tuhan. Pada saat itu juga di dalam iman kekristenan, kita sedang menghadirkan Tuhan di tengah situasi, di tengah masalah kita. Mengatakan thank God bukanlah suatu pekerjaan yang sulit Bapak Ibu. Tapi Mario, bagaimana mungkin aku bisa mengatakan thank God? Bagaimana aku bisa berkata terima kasih Tuhan? Aku belum ada mengalami suatu perubahan. Saya belum ada mengalami suatu hal baik dari Tuhan. Thank God adalah bentuk iman percaya kita. Bahwa kita tahu bahwa di depan ada penyediaan Tuhan. Kita tahu ada hal baik yang Tuhan sediakan di depan di dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan Yesus berkata kepada di depan orang banyak, dikatakan di ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus memiliki satu kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan dia. Hari ini saya dan Bapak Ibu percayalah bahwa ketika engkau berdoa, ketika engkau menyampaikan permohonanmu dan engkau memulainya dengan mengatakan thank God, terima kasih Tuhan. Pada saat itu juga Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kita. Mungkin hari ini medical record kita, mungkin laporan kesehatan kita berkata hal yang tidak baik. Mungkin hari ini medical record kita sepertinya tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi saya dan Bapak Ibu memiliki satu modal yang luar biasa, yaitu thank God. Terima kasih Tuhan. Thank God dapat mengubah situasi yang ada di depan. Apa yang medical record katakan bukanlah kalimat terakhir, bukanlah penentu atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita berkata thank God, artinya kita melepaskan kuasa. Artinya kita mengundang Tuhan untuk hadir di dalam pergumulan kita. Artinya kita mengundang Tuhan untuk hadir di dalam setiap hal yang sedang kita kerjakan. Terima kasih Tuhan, aku tahu ada hal baik yang akan kau kerjakan dalam kehidupanku hari ini. Terima kasih Tuhan, aku tahu bahwa ada masa depan yang cerah yang kau berikan kepada anak-anakku. Terima kasih Tuhan, karena engkau memberikan umur yang panjang bagi kehidupanku. Terima kasih Tuhan, karena engkau telah memberikan kesehatan dalam kehidupanku. Kita memiliki bermiliar-miliar alasan untuk mengucap syukur. Hanya saja terkadang masalah yang ada di depan kita itu yang mengubah perspektif kita tentang berapa besarnya Tuhan dapat menolong kita. Ketika kita mengatakan thank God,
Ketika kita mengatakan terima kasih Tuhan, pada saat yang sama sebenarnya kita sedang mengalihkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita mulai di pagi hari, kita perlu selalu mengatakan thank you God. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Apakah hari itu sudah berlalu? Belum. Tetapi kita perlu mendeklarasikannya di awal. Kita perlu mengatakannya itu di awal. Itu bentuk respon kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengar kita. Waktu Yesus berkata, Tuhan aku mengucap syukur karena Engkau selalu mendengarkan aku. Di ayat 42, aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Waktu kita berkata thank God, itu adalah konfirmasi kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan kita. Amin. Amin. Saya berharap ini menjadi hal baik bagi hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Memulai dengan kata-kata thank God, terima kasih Tuhan. Karena Engkau memberikan aku kehidupan yang penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan, nafas kehidupan masih Kau berikan. Terima kasih Tuhan, aku tahu ada penyertaan dan pertolongan-Mu hari ini dalam kehidupanku, dalam kehidupan istri dan anak-anakku. Thank God, terima kasih Tuhan. Pada saat kita berkata thank God, pada saat itu juga kita sedang meninggikan nama Tuhan dan merendahkan masalah. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang percaya yang terlalu digerakkan oleh perasaannya, yang terlalu digerakkan oleh emosinya yang ada di dalam jiwanya. Hari ini biarkan pikiran kita lebih kuat daripada perasaan kita. Ketika kita berkata thank God, itu artinya kita sedang meletakkan pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Tetapi orang-orang percaya belakangan banyak terlalu mengutamakan apa yang dia rasakan. Terlalu mempercayai apa yang dia rasakan. Hari ini biarkan benih firman Tuhan, pikiran kita diisi oleh apa yang Tuhan katakan. Thank God, thank God, terima kasih Tuhan. Itu adalah bentuk deklarasi iman kita bahwa kita tahu ada hal baik, ada hari baik di depan yang sedang disediakan Tuhan. Thank God, terima kasih Tuhan adalah bentuk manifestasi dari hati yang percaya kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu membuka kitab Markus 11, sama-sama kita buka di kitab Markus 11, dikatakan Markus 11 ayat yang ke-20 sampai 24. Markus 11 ayat 20-24 di cerita sebelumnya berbicara tentang Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Di peristiwa sebelumnya Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi solusinya sederhana Bapak Ibu. Untuk kita dapat menerima apa yang kita inginkan, kita perlu percaya terlebih dahulu bahwa kita telah menerimanya. Apa hal yang diikuti oleh hal yang saya sebutkan tadi? Yaitu thank God. Mengatakan terima kasih Tuhan adalah bentuk kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Aku berterima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menyelesaikan sakit penyakitku. Aku berterima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menyelesaikan masalah pekerjaanku. Aku berterima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menyelesaikan masalah keuanganku. Kita tahu mungkin sesudah kita mengatakan thank God, sepertinya tidak ada hal yang terjadi. Mario, sakitnya masih ada di tubuhku ketika aku berkata thank God. Tetapi
satu hal yang Bapak Ibu perlu ketahui, bahwa firman Tuhan itu adalah benih. Firman Tuhan itu adalah benih. Dan kita sudah belajar sebelumnya bahwa hati, pikiran, perkataan kita itu adalah tanahnya. Dan ketika kita mengatakan thank God, itu adalah bentuk kita menyirami benih tadi. Benih tadi diberikan pertumbuhan oleh Tuhan. Benih tadi membutuhkan nutrisi, Bapak Ibu. Benar bahwa firman Tuhan berkata bahwa pertumbuhan Tuhan yang memberikan. Tetapi saya dan saudara dan Bapak Ibu perlu mengingat bahwa ketika kita mengatakan thank God, itu adalah bagian dari cara kita menyirami benih-benih tadi. Dan Tuhan yang akan memberikan pertumbuhannya. Jangan cepat untuk mengeluh, jangan cepat untuk putus asa, jangan cepat untuk berkata, aku tidak baik, aku sakit, aku sedang kecewa, aku sedang marah. Tetapi cepatlah untuk berkata, thank God. Karena pada saat kita berkata, aku berterima kasih kepadamu Tuhan, itu adalah cara kita untuk menyirami benih-benih yang sudah ada di dalam hati dan pikiran kita. Hari ini Bapak Ibu, saya percaya sudah banyak benih firman Tuhan yang kita taburkan. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin sudah kita ingat dengan luar biasa di kepala kita, dapat kita perkatakan dengan baik. Hari ini saatnya benih-benih tadi kita sirami dengan perkataan thank God. Terima kasih Tuhan. Mungkin kita tidak melihat hal itu langsung terjadi dalam seketika. Mungkin kita tidak melihat benih itu langsung mengeluarkan buah-buah. Mungkin kita tidak melihat benih-benih tadi sepertinya tumbuh. Tetapi percayalah, di dalam firman Tuhan, ketika kita mengatakan thank you God, ketika itu juga kita sedang menyirami benih tadi. Waktu Yesus berkata di depan kuburan Lazarus, Yesus berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Father, I thank you karena Engkau selalu mendengarkanku. Dan aku percaya Engkau selalu mendengarkanku. Engkau tahu apa yang terjadi sesudah itu. Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Dan pada saat itu juga Lazarus bangkit dan keluar. Dan Yesus berkata untuk kepada orang-orang yang di sekeliling tempat itu untuk membantu Lazarus dan memberi makan Lazarus. Bapak Ibu perlu berkata thank God. Bapak Ibu perlu berkata terima kasih Tuhan sebelum kita melihat ada kehidupan yang muncul dari hal-hal yang kita alami. Mungkin banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang selama ini sudah mati sebetulnya. Kita mungkin memiliki hubungan yang sudah mati sepertinya dengan suami, dengan istri, dengan keluarga. Mungkin banyak area-area kehidupan kita yang sepertinya seperti apa yang dialami oleh Lazarus. Sudah bukan hanya beberapa hari sudah mati, mungkin sudah berbulan-bulan kita tidak berkomunikasi dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin sudah berbulan-bulan kita mengalami masalah kesehatan kita. Mungkin sudah bertahun-tahun kita punya masalah konflik dengan bos, pimpinan, dan perusahaan kita. Mungkin sudah banyak Lazarus yang mati di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Yesus datang dan Yesus berkata, thank you God, thank you Father. Bapak Ibu tahu, apa yang sudah mati dapat dibangkitkan. Mungkin hubungan yang sudah mati, hubungan yang dingin antara ayah dan anak, ibu dengan anak, suami dan istri. Pekerjaan yang sepertinya tidak mengalami peningkatan, stagnan. Karir kita sepertinya stagnan. Bisnis kita sepertinya mentok. Kita tidak banyak mengalami kemajuan di dalam bisnis kita ataupun di dalam pelayanan kita. Banyak sepertinya Lazarus yang sudah mati dalam kehidupan kita. Tetapi saya ingin menyampaikan kabar baik hari ini Bapak Ibu. Pada saat kita berkata, thank you Father. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau akan melihat apa yang sudah mati sepertinya di sekeliling engkau akan bangkit. Tuhan akan memberikan kebangkitan atas kesehatanmu. Tuhan akan memberikan kebangkitan atas bisnis usahamu. Tuhan akan memberikan kebangkitan atas hubungan-hubungan yang sudah retak selama ini. Tuhan akan memberikan kebangkitan atas promosi pekerjaanmu. Tuhan akan memberikan kebangkitan atas bisnis usaha anakmu. Tuhan akan membangkitkan Lazarus yang sudah mati sepertinya. Ini saatnya Bapak Ibu, hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, thank God. Karena pada saat kita berkata thank God, terima kasih Tuhan, kita artinya sedang menyirami benih-benih firman Tuhan tadi. Dan Bapak Ibu dapat mengetahui di kitab Yohanes dikatakan benih-benih tadi dapat tumbuh 30,
60, dan bahkan 100 kali lipat. Semuanya dimulai dengan thank God. Semuanya dimulai dengan terima kasih Tuhan. Mulai hari kita dengan mengatakan terima kasih Tuhan. Mulai pekerjaan kita di pagi hari sebelum Bapak Ibu membuka laptop, mengatakan terima kasih Tuhan. Hari ini meeting-meetingku akan berhasil. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau akan membuat pertemuan-pertemuanku menjadi pertemuan yang sukacita. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini anak-anakku akan studi dan belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Karena aku akan mendengar hal baik dari orang tuaku. Terima kasih Tuhan. Karena ada promosi yang Kau berikan setiap hari. Thank God. Biarkanlah ini menjadi sebuah lifestyle, menjadi sebuah gaya hidup bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Thank God. Jauh kita lakukan sebelum kita melihat hasilnya. Thank God. Jauh kita katakan sebelum kita menerimanya. Kata firman Tuhan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hari ini kita perlu menjadi faktor pembeda di tengah-tengah komunitas kita Bapak Ibu. Ketika orang-orang dunia berkata terima kasih karena mereka telah menerimanya. Hari ini orang-orang percaya harus berkebalikan. Kita berterima kasih walaupun kita belum menerimanya. Kita berterima kasih walaupun kita belum melihatnya. Kita berterima kasih walaupun kita belum menyentuhnya. Hari ini berterima kasihlah kepada Tuhan. Walaupun kita melihat mungkin doa kita belum dijawab. Hari ini berterima kasihlah kepada Tuhan. Walaupun kita melihat pergumulan kita sepertinya belum pergi dari hadapan kita. Hari ini berterima kasihlah kepada Tuhan. Walaupun sepertinya addiction kita, keterikatan kita belum lepas. Thank God adalah pintu masuk. Terima kasih Tuhan adalah pintu masuk untuk Bapak Ibu dapat melihat ada terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita. Thank God, terima kasih Tuhan adalah cara agar kita melihat apa hal yang sudah mati di sekeliling kita tadi dapat Tuhan bangkitkan. Thank God harus menjadi karakter kita yang kuat di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis usaha kita, di dalam posisi kita sebagai anggota keluarga, sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai orang tua. Thank God harus sesuatu style yang kita teruskan kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita, sehingga mereka dapat melihat juga ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata thank God, itu artinya kita meletakkan Tuhan ada di dalam posisi tengah di kehidupan kita. Waktu kita berkata thank God, artinya kita sedang mengundang Dia secara pribadi untuk hadir di dalam kehidupan kita. Hari ini belajarlah senantiasa di dalam firman Tuhan. Mari mengenal Tuhan, betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah untuk itu. Meskipun kau tidak dapat melihatnya saat ini, mengucap syukurlah. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Thank God membuat kita mampu melihat hal-hal yang ada di depan kita dari perspektif firman Tuhan. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Saya berharap tema yang pertama berbicara tentang thank God, terima kasih Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau senantiasa mendengarkan kami. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tahu ada hal baik yang Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami percaya sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Di sermon selanjutnya kita masih akan membahas berbicara tentang thank God. Terima kasih Tuhan di part yang kedua. Saya berharap kabar baik ini menjadi suatu sukacita bagi Bapak Ibu. Dan sampaikan hal ini kepada banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang kembali kepada Tuhan dan berkata thank God. Karena thank God, terima kasih Tuhan adalah pintu akses untuk kita dapat melihat kebaikan dan kemurahan-Nya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.